Salam sehat kawan Diska. Kembali bersama kami di Info Sehat terkait dengan informasi kesehatan ya yang ada di kawan Diska. Nah, pada kesempatan siang hari ini kami sudah kehadiran tamu istimewa. Tamu istimewa kita kali ini yaitu Dr. Ririn Puji Rahayu dari Puskesmas Demangan. Selamat datang, Dokter. Terima kasih Bu Retno. Alhamdulillah sehat. Kawan Diska, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin ya, info sehat siang hari ini adalah tentang kanker. Dimana kanker ini kalau kita ketahui bahwa kanker serviks khususnya itu menempati urutan yang kedua sebagai jenis kanker yang paling banyak dialami oleh wanita di Indonesia. Nah, kalau kita ngobrol terkait kanker, ngeri-ngeri bagaimana gitu ya Dok ya. Tapi paling tidak dengan informasi yang kita sampaikan pada info sehat kali ini, kami berharap kawan Diska dapat lebih aware, lebih aware lagi bagaimana kita menyikapi masalah tentang kanker ini. Baik, Dokter Ririn, terkait dengan kanker ya Dok ya. Sebenarnya seperti apa sih Dok kanker ini nih? Kalau kita ketahui sangat menakutkan. Iya. Kanker ya, jadi kanker secara umum ya Bu Retno ya. Betul. Kanker ini akhir-akhir ini menjadi suatu momok ya, suatu momok bagi kita semua, tidak hanya kantong kering ya. Jadi kanker ini sendiri merupakan suatu keganasan ya, yang kalau dulu guru saya pernah bilang bahwasanya pada dasarnya kita itu hidup di lautan kanker. Nah, entah kapan atau kanker itu menunjuk di organ apa itu kita tidak tahu ya. Tapi dalam hal ini kita tidak boleh lengah ya. Pada dasarnya walaupun kita berada di lautan kanker ya, tentunya pola hidup, gaya hidup yang sehat, gaya hidup bersih itu harus kita sadari dan kita terapkan selalu begitu. Kankernya ya memang banyak sekali ya sekarang ya, muncul banyak macam-macam kanker begitu ya Bu Retno ya, dan mungkin yang penting bagi kita di sini adalah deteksi dini ya, bagaimana agar kanker itu tidak menjadi parah atau stadium 4, stadium akhir baru kemudian datang ke vaskes. Nah, itu yang tidak diharapkan. Karena bagaimanapun juga cost-nya itu jauh lebih besar ya untuk mengobati suatu kanker daripada untuk deteksi dini. Begitu. Bicara tentang kanker, karena ini juga bagian dari penyakit yang katanya di dunia ini menjadi lautan nih ya Dok ya. Nah, bagaimana caranya kita itu tahu kalau seseorang ataukah ada yang terkena kanker itu seperti apa? Atau mungkin gejala atau apa yang bisa diketahui oleh kawan Diska? Ya baik, kanker sendiri ya pada umumnya itu merupakan suatu penyakit keganasan yang dia menyerang pada sistem tubuh manusia. Nah, sistem tubuh manusia ketika menurun, maka sel-sel kanker atau benih-benih kanker itu bisa menggerogoti tubuh seseorang itu, sehingga pada akhirnya terjadi penurunan berat badan yang berlebih ya, tambah kurus atau mungkin kurang darah atau anemia ya, kemudian atau mungkin muncul benjolan yang normalnya tidak ada. Nah, ini hati-hati. Ini sebenarnya tidak ada. Betul. Jadi sebenarnya sebelum ada kanker itu ada namanya tumor. Ya, nah kalau kita tahu bahwa tumor itu apa? Tumor itu adalah semua benjolan yang normalnya tidak ada dalam tubuh kita, maka itu disebut tumor. Yang saya bahkan tai lalat itu juga disebut tumor Bu Retno. Jadi tumor itu sendiri itu ada dua, tumor jinak dan tumor ganas. Nah, ya, betul. Nah, tumor ganas ini sebagian besar menyebutnya dengan istilah kanker atau karsinoma kalau istilah di kedokteran seperti itu. Kalau tadi disampaikan Dokter Ririn kawan Diska bahwa yang membedakan kanker ini ada jinak, ada yang ganas. Nah, Dok, kapan sih kita harus melakukan deteksi dini nih Dok? Kalau memang ternyata tadi ada yang kanker yang ganas dan ada yang jinak. Nah, kapan kita harus melakukan deteksi dini nih Dok? Ya, ini mungkin kita spesifik dulu langsung ya di organ yang kita pilih aja ya. Karena selama ini yang lagi rame ya Dok ya di masyarakat kan ada kanker
serviks dan kanker payudara. Fokusnya. Baik, siap. Terima kasih Bu Retno. Baik, mungkin kawan Diska semua, saya izin ya di sini untuk menyampaikan tentang kanker yang menyerang dua organ penting bagi wanita, bagi kita kaum hawa ya. Yang pertama yaitu kanker di payudara atau CA mame ya, atau kanker payudara. Yang kedua adalah kanker serviks atau kanker leher rahim begitu ya. Nah, ini tentang kanker payudara dulu nggih. Kanker payudara ini adalah keganasan yang menyerang pada organ payudara seseorang. Saya katakan seseorang karena kanker ini bisa menyerang pada wanita dan laki-laki. Hati-hati ya, bisa. Laki-laki juga punya kelenjar payudara ya, walaupun sebagian besar kasus itu menyerang pada wanita seperti itu. Nah, di organ payudara itu sendiri ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah, kalau tumor jinak mungkin ada yang disebut fibroadenoma mame ya, ada fibrokistik dan sebagainya. Itu kita eksklusikan dari pembicaraan siang ini ya, Bu Retno ya. Ini kita fokus pada keganasan pada payudara atau CA mame atau kanker payudara itu sendiri. Nah, kanker payudara itu ada ciri-cirinya atau gejalanya, Bu Retno ya. Seperti apa? Kadang-kadang kalau kita nggak belajar kenal, pasti nggak akan tahu nih. Betul. Bagaimana kita bisa mengenali kalau kita nggak tahu ciri-cirinya begitu ya? Kawan Diska semua, bahwasanya kanker payudara ini merupakan kanker yang terbanyak yang dialami oleh wanita. Sebagian besar wanita itu datang pada stadium yang sudah stadium 2 ke atas ya, sudah dengan penyebaran dan sebagainya seperti itu. Nah, penting sekali pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kanker payudara, bagaimana kita mengenali kanker payudara, bagaimana kita melakukan deteksi dini dan sebagainya. Begitu nggih. Nah, adapun ciri-ciri dari kanker payudara itu kita bisa melihat dari permukaan ya, dari dengan inspeksi atau melihat payudara. Bagaimana permukaan kulitnya? Ya, apakah halus saja seperti kulit yang sehat, atau mungkin muncul borok, ya, atau bahkan seperti kulit jeruk? Nah, mengkerut, betul, mengkerut, tidak mulus, kering seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa melihat adanya benjolan. Ada benjolan. Benjolan yang normalnya tidak ada ya. Payudara itu memang benjol, tapi ada yang benjolan yang tidak normal juga ada. Iya, itu betul. Nah, itu kita harus waspada ya. Benjolannya sendiri itu kalau untuk yang curiga pada keganasan itu justru biasanya dia terfiksir atau tidak bisa digoyang. Jadi kalau dia menetap gitu ya pada saat disentuh, pada saat digoyang tadi, di tes, itu sama seperti terikat atau terfiksir ya, bisa dilepas. Kalau yang tumor jinak itu kadang-kadang bisa, ini bisa geser-geser seperti itu. Terus kemudian yang penting juga kita harus kenali adalah adanya perubahan pada papil ya, puting ya, mau minum puting sama ada alat peraga ini ya, biar lebih jelas ya, boleh ini tidak vulgar ya, ada ya, betul ya, terima kasih Bu Retno ya. Baik kawan Diska semua, ini contohnya ini adalah payudara seseorang ya, payudara seorang, di mana kita tahu bahwa terdiri dari jaringan lemak ya yang ada di sini, kemudian di dalamnya itu ada kelenjar-kelenjar susu ya, ductus lactiferus. Kemudian dari tampak luar itu ada yang namanya hitam-hitam, namanya areola mame ya, areola mame. Kemudian yang di sini adalah puting atau papila mame. Nah, pada ciri-ciri keganasan atau kanker payudara itu biasanya di kulitnya ini kita lihat ada borok ya, atau mungkin seperti kulit jeruk itu ya. Itu terus kemudian ada perubahan anatomi dari papila mame atau puting payudara. Nah, biasanya itu puting payudaranya ini delep, apa ya istilahnya, retraksi papil ya. Ini bisa didelupkan juga ini. Nah, seperti ini, tidak menonjol, tidak menonjol gitu ya. Terus kemudian ciri yang lain adalah keluar discharge atau cairan.
Nah, ini kita pencet, kemudian kita tidak dalam kondisi menyusui. iya, betul. Tidak, normalnya kan tidak keluar cairan ya. Nah, ini keluar cairan. Cairannya bisa cairan bening, bisa nanah, bisa darah, seperti itu. Ini ciri-ciri daripada keganasan pada payudara tadi, seperti itu. Nggih. Nah, sebelum terjadi suatu keganasan yang stadium akhir ya, kan stadiumnya itu dibagi 4, Bu Retno. Ada stadium 1, 2, 3 dan 4 begitu nggih. Untuk kita mencegah agar tumor payudara ini tidak menjadi ganas atau tidak lebih parah, kita harus melakukan yang namanya deteksi dini. Ya, kayaknya pernah dengar nih. Ya. Sadanis ya. Ya, sadanis ya. Ternyata itu beda, Bu Retno. Sadanis itu beda. Beda. Kalau sadari itu nama lainnya sarari. Artinya kepanjangan dari pemeriksaan payudara sendiri. Kalau sadanis itu pemeriksaan payudara klinis. Ya, berarti yang meriksa ahlinya nih, Dok. Tenaga kesehatan atau klinisi. Nah, ini kaitannya dengan deteksi dini. Mungkin saya akan menjelaskan pada yang sadari atau sarari ya. Sadari atau sarari. Sadari atau sarari atau pemeriksaan payudara sendiri itu hendaknya dilakukan oleh wanita pada waktu haid. Ya, pada waktu haid hari ke-7 sampai hari ke-10. Berarti kalau misalkan siklusnya itu pendek, Dok, artinya mungkin 5 hari sudah selesai. Apakah tetap di hari yang ke-7 dan boleh, misalnya setelah selesai haid itu dibolehkan. Kenapa saya sampaikan hari ke-7 sampai hari ke-10? Karena pada hari-hari itu hormonnya itu sudah mulai menurun. Jadi payudaranya kan sudah mulai lembek ya. Kan kalau kita premenstrual syndrome itu kan salah satunya payudaranya menegang ya. Itu kalau dilakukan pemeriksaan itu kan sakit ya. Sakit ya, makanya dianjurkan setiap selesai haid hari ke-7 atau ke-10, kalau misalnya siklusnya ternyata masa haidnya itu pendek ya boleh-boleh saja dilakukan pemeriksaan setelah haidnya, seperti itu dilakukan sadari. Nah, itu ada tekniknya, Bu Retno ya, tidak sekedar sekali yang harus kita perhatikan juga ya. Perlu ya. Sekali agar tidak loose ya ketika kita menemukan benjolan sebesar 2 cm atau 1 cm itu tidak lepas seperti itu nggih. Saya jelaskan nggih untuk yang tahapan-tahapan sadari atau sarari. Nah, tahapan-tahapan sadari atau sarari itu pemeriksaannya kita dalam hal pemeriksaan payudara itu kita ada melihat ya, memijat dan meraba. Melihat, memijat dan meraba. Betul. Nah, rumusnya ya. Melihat yang pertama ya, melihat ini dilakukan posisi berdiri. Kalau sadari ya, sadari sarari, posisi berdiri di depan cermin. Ya, tentunya tanpa bra ya. Ya, ini tidak boleh. Betul. Inspeksi, kita melihat apakah terjadi perubahan bentuk dari payudara kita ya, kanan kiri simetris atau tidak, begitu nggih. Kemudian dilihat permukaan kulitnya, apakah ada perubahan atau tidak, itu tadi apakah ada borok atau mungkin ada seperti kulit jeruk begitu ya, itu dilihat. Terus kemudian caranya itu ada sendiri lagi, Bu Retno. Iya, maksudnya kita melihat itu kan biar melihat penampakan yang full ya, yang sesungguhnya begitu ya. Jadi posisi berdiri di depan cermin, kemudian tangannya itu di atas. Jadi begini ya, ya ini tangannya di atas, kita perhatikan, tengok kanan, tengok kiri gitu ya, sama atau tidaknya. Terus yang kedua, tangannya di belakang. Ya, tangannya di belakang. Pertama tadi tangan di atas, diangkat ke atas, kiri betul. Atau perubahan-perubahan. Iya, payudara tadi, nggih. Kemudian tangan di belakang. Yang kedua, sama, tengok kanan, tengok kiri ya, ada perubahan tidak. Kemudian ketiga, tangannya di pinggang, kacak pinggang kanan kiri sama atau tidak. Terakhir, gerakan menggantung. Nah, ini kalau misalnya ada benjolan sifatnya tadi menarik, maka tidak bisa lagi menggantung. Ya, ini tanda yang spesifik ya. Ya, betul.
menggantung. Ke depan harusnya kan gantung nih. Betul. Kalau misalnya ada bagian yang tertarik atau tidak menggantung, kita harus aware. Gitu. Ada rasa sakit dong? Malah kalau itu keganasan kadang-kadang tidak nyeri. Tidak ada rasanya. Itu yang kita harus perhatikan Iya, juga, ya, betul. Nggih. Kalau infeksi misalnya nyeri, demam dan sebagainya, justru kalau keganasan malah kadang-kadang tidak terasa nyeri. Ya, itu tadi masih yang tahap pertama nggih, melihat ya. Kemudian yang kedua, kita harus paham tentang cara memijat. Nah, memijat ini ya. Memijat itu kita menggunakan dua jari telunjuk dan jari jempol kita ya. Kalau misalnya memeriksa payudara kiri, kita gunakan tangan yang kanan, nggih, betul nggih. Lalu kita taruh dia di batas areola, item-itemnya payudara, ya. Terus kemudian kita tekan ke bawah ya. Ke belakang ya. Ya. Kemudian kita pencet. Nah, apa yang dilihat? Apakah keluar cairan atau tidak? Begitu, nggih. Keluar cairan atau tidak? Gitu ya. Cairan di sini bisa cairan bening, cairan keruh, nanah, darah, begitu. Ini yang harus kita perhatikan, begitu, nggih. Terus kemudian masuk dalam tahapan yang ketiga yaitu meraba, ya, meraba. Meraba ini juga ada 4 teknik Bu Retno. Iya ini. Iya betul, tidak hanya mek-mek ini aja. Waduh, kalau dulu waktu pendidikan, aduh kamu gimana meriksa begini gini, salah ya, disalahkan ya begitu ya. Ada caranya. Ini masih kita mau sadari kan ya. Ini sadari beda lagi soalnya gitu. Untuk teknik sadari atau sarari atau pemeriksaan payudara sendiri pada teknik meraba itu ada 4 cara. Yang pertama adalah gerakan sirkuler. Nah, sebelum kita masuk pada gerakan ya, untuk sadari itu kita merabanya menggunakan 4 jari. Ya, Dok, ya? Bukan, nanti gini-gini salah menurut nanti bisa los nanti ya jalan ya. Jadi menggunakan 4 jari dengan konsentrasi pada ruas 2 dan 3. Ya, jadi paham ya? Iya, harus diperhatikan ya. Nah, pada waktu kita melakukan perabaan, misalnya kita mau meraba payudara sebelah kiri, kita menggunakan tangan kanan ya. Kemudian posisinya tangan kiri itu di gini. Ya, diangkat ke atas. Betul. Jadi biarkan payudara itu bebas, istilahnya seperti itu. Tangan kirinya di atas kepala. Kemudian kita melakukan perabaan. Perabaan yang pertama adalah teknik sirkuler atau gerakan memutar. Ya, jadi teknik sirkuler itu sebelum ini kita tentukan dulu area perabaan kita. Ada batasan untuk area? Ya, ada batasannya Bu Retno. Area perabaannya itu adalah ini 2 jari di bawah tulang klavikula. Tulang selangka ya. Yes. Selangka ya. 2 jari di bawah tulang selangka. Kemudian kita tarik garis imajiner ke tengah ya, sampai ke tepi tulang dada. Ya, terus kemudian sampai ke bawah, kemudian tepi payudara, terus kemudian sampai dengan batas luar payudara. Nah, di situ ya, sampai batas luar ya. Nah, terus kemudian pada teknik sirkuler ya, kita kan menggunakan 4 jari nih. Kita lakukan perabaan melingkar. Jadi seperti ini. Arahnya dong? Arahnya ke kiri bebas. Nah, dari luar ke dalam. Kan gini ya, gini ya, jadi berapa begini dan seterusnya. Jadi set sampai ke tengah. Ya, sampai ke tengah, dari luar ke dalam gitu ya, dan seterusnya. Ini kita lakukan 2 kali. Ya, kemudian teknik yang kedua gerakan vertikal. Ya, gerakan vertikal sama, misalnya boleh dari dalam sini, boleh dari luar sini juga boleh. Ya, gerakan vertikal berarti gerakan naik turun atas bawah. Ya, sama kita lakukan perabaan set dan seterusnya, kita lakukan 2 kali. Kalau misalnya kita temukan benjolan, ya kita raba. Nah, kita tandai, oh di sini ternyata ada benjolan. Coba nanti di cross check lagi dengan gerakan yang berikutnya. Tadi sudah gerakan vertikal 2 kali, kemudian yang ketiga gerakan bunga matahari. Bunga matahari. Bayangkan, iya, murid itu langsung bayangkan bunga matahari ya. Kawan Diska juga perhatikan ya, bunga matahari itu mekar ya, mekar. Nah, ini harus diperhatikan pada waktu sadari atau sarari,
gerakan bunga matahari itu diawali dari dalam keluar. Ya, kalau kita bayangkan Mekar kan tadi. mekar ini gini ya, mekar kan gini ya. Kita bayangkan itu ada lingkaran jam ya. Kita mulai dari tengah ya, bagi tengah. Tek 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 keluar arah jam 12, kemudian tek 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 arah jam 11, tek 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 arah jam 10, dan seterusnya dilakukan 2 kali. Sama ya dok? Sama, 2 kali. Circle ya, sirkuler, kemudian vertikal, kemudian bunga matahari dari dalam keluar, kemudian sama-sama 2 kali. Nah, yang keempat ada lagi Bu. Ya, ini yang terakhir, yaitu periksa ketiak. Nah, di ketiak kita posisi sama ya dok? sama, masih begini. Metode dan keempatnya tetap ya, tangan yang diperiksa, itu ditarik ke atas. Iya, betul ya. Ketiak itu kita periksa apakah ada benjolan atau tidak. Kenapa? Karena di situ itu banyak sekali kelenjar getah bening. Begitu, nggih. Dan ini bisa diulang untuk yang seberangnya, yang satunya, yang satunya gitu. Itu untuk sadari. Nah, kawan Giska, ternyata ada beberapa tahap yang memang bisa kita lakukan ya selaku wanita nih. Iya. Selaku wanita ini benar-benar ada yang memang kita harus cermati nih. Agar dengan diri sendiri terhadap pemeriksaan sehari atau sadari. Nah, dok, pertanyaan berikutnya nih dok, setelah dilakukan pemeriksaan diri sendiri, kemudian menemukan adanya mungkin kelainan ya yang beda tadi ya, tidak seperti biasanya, apa dok yang harus dilakukan? Ya, ketika deteksi dini sudah dilakukan ya, kemudian seseorang menemukan adanya ketidaknormalan ya, entah mungkin itu dari permukaan kulitnya. Ya, saya juga sering mendapatkan perubahan permukaan kulit, tapi ternyata hanya dermatitis saja. Itu ya, kita memang harus seseorang harus ke vaskes terdekat ya, ke dokter atau ke bidan seperti itu untuk memastikan tentang ketidaknormalan yang terjadi itu apakah benar-benar tidak normal atau sesuatu hal yang biasa saja. Apakah memastikan betul, apakah memerlukan rujukan tindakan selanjutnya dan sebagainya atau tidak, begitu nggih. Kadang-kadang ditemukan benjolan ya, kemudian kita harus pastikan benjolannya ini apakah dia tumor jinak atau ganas ya, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang Bu Retno. Nah, yang itu mungkin tidak bisa kita tidak bisa lakukan di puskesmas nggih. Pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan tuh ada yang namanya USG payudara. USG payudara itu sekali lagi kan tidak ada efek radiasinya ya, karena dia menggunakan gelombang suara begitu. Kemudian ada lagi pemeriksaan namanya mamografi. Nah, mungkin sekedar tambahan ini ya, ilmu informasi ya. Untuk mamografi ini hanya bisa dilakukan untuk mereka yang punya payudara ukuran besar. Oh, yang kecil-kecil bisa nih dong. Iya, bukan pilihan ya. Karena kan nanti memang harus ditaruh di kayak tataan begitu, kemudian digencet gitu, dibutuh berlapis-lapis dan seterusnya. Itu pemeriksaan penunjang untuk kanker payudara. Untuk misalnya sudah ditemukan benjolan ya, ada lagi pemeriksaan penunjang yaitu biopsi atau FNAB. Itu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan stadium, kemudian memastikan apakah dia ganas atau tidaknya. Betul, seperti itu. Juga nih dok, kalau kita ngobrol informasi terkait dengan kanker terutama untuk payudara ya dok, betul. Harus selalu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama untuk para perempuan nih karena ini ilmunya sangat mahal ya dok. Nah, tadi kita di awal kita persiapkan 2 jenis yang akan kita bahas ini dok. Setelah kita bicara tentang kanker payudara, nah kita akan geser sedikit tentang kanker serviks. Geser ke bawah nih. Dari atas ke bawah nih, dok. Wah, lengkap sekali ilmunya. Siap. Terkait dengan kanker serviks ini sendiri dok, ini seperti apa nih dok tanda-tandanya nih?
Nah, ya, oh ya, saya jadi lupa Bu Retno ya tentang ini ya, kanker payudara tadi ya, saya belum sampaikan ya, dikit-dikit ya. Kanker payudara itu tadi kita belum ngomong faktor resiko Bu Retno ya, faktor resiko ya terjadinya kanker payudara. Kanker payudara itu bisa terjadi pada mereka yang punya keturunan atau riwayat kanker. Ya, ini hampir sama juga dengan kanker serviks, hampir sama juga ya. Dan yang berbeda dengan kanker serviks, kanker payudara itu belum diketahui penyebabnya. Dari apa gitu? Iya, belum diketahui. Artinya yang sampai dengan saat ini yang menjadi dugaan penyebab adalah faktor hormonal. Nah, ini yang terbanyak nih Dok. Yang terbanyak ya, dugaan masih ya, praduga. Bukan tak bersalah. Betul nih. Ya. Karena hormonnya atau mungkin ada faktor yang lain, ada faktor genetik kan juga ya. Nah, ini faktor hormonal ini yang perlu saya ingatkan pada sobat Diska semua ya, kawan Diska semua ya. Pengaruh hormonal pada wanita yang paling dekat dengan sekitar kita yang sering digunakan adalah apa? Apa coba penggunaan hormonal yang sering digunakan? Iya Dok ya. Kok jadi mikir nih saya? Apa yo? KB. Iya, ini KB Bu Retno ya. Kita tahu bahwa KB itu kan ada yang hormonal dan non hormonal. Yang hormonal bisa pil, bisa suntik ya, bisa implan, begitu. Yang non hormonal itu bisa IUD, bisa kondom, atau mungkin senggama terputus, kalender dan sebagainya. Nah, ini ada tips ya. Penggunaan hormonal pada wanita dalam jangka waktu yang lama maka akan bisa menimbulkan keganasan atau kegawatan ya di sisi lain ya, pada organ lain seperti itu. Nah, termasuk penggunaan KB hormonal dalam jangka waktu yang lama itu sebaiknya dihindarkan. Nah, triknya artinya gitu Bu Retno ya, ini bisa dikonsultasikan bagi para wanita, para ibu, konsepsinya harus yang kolaborasi hormonal boleh, non hormonal juga boleh, asalkan iya Bu Retno, yang hormonal ini jangan dipakai dalam waktu yang lama. Kayak KB suntik itu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Harus bergeser. Bahkan 3-4 tahun harus berhenti, ganti selingi dengan non hormonal 1 tahun. Begitu caranya. Terus kemudian baru setelah 1 tahun berganti non hormonal boleh kembali ke hormonal lagi. Termasuk juga pil. Ya, pil itu malah 2-3 tahun. Itu harus selingi dengan non hormonal 1 tahun baru kemudian bisa kembali ke pil lagi. Ya, implan itu 1-2 tahun. Ini perlu konsultasi nih Dok ya pada ahlinya. Iya. Wanita, mungkin para ibu yang mungkin sudah cukup putra putrinya sehingga membutuhkan layanan yang tadi harus dibedakan karena kita menghindari atau menjaga ya. Betul. Tidak terlalu over untuk papar dengan hormon ya. Gitu. Kita geser ke bawah. Ya, kanker serviks atau kanker leher rahim ya. Sobat Diska semua, kawan Diska semua yang ada di rumah ya maupun yang ada di sini gitu ya. Yang ada di perjalanan mungkin sambil dengerin ya ini ya. Ya, kanker serviks atau kanker leher rahim ini merupakan keganasan yang terbanyak yang menyebabkan kematian. Ya, tadi sebutkan Bu Retno betul. Kanker serviks ini terbanyak kedua populasinya bagi wanita. Tetapi untuk menjadi penyebab kematian paling banyak adalah karena kanker serviks. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena kesadaran masyarakat akan deteksi dini ini yang masih sangat kurang. Ya, nih, Dok, masih rendah sekali. Jadinya masih rendah. Betul. Kadang-kadang wanita itu menyepelekan. Nah, gejala-gejalanya ini Bu Retno ya. Masuk pada. Ya, nanti kawan Diska juga lebih aware Dok. Ternyata punya tanda gini, saya harus segera action. Siap. Ya, gejala-gejalanya ya antara lain bisa keputihan yang berlebihan. Ya, terus kemudian adanya postcoital bleeding atau keluar darah setelah bersenggama.
Juga harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Atau mungkin penurunan berat badan ya, seperti halnya gejala kanker pada umumnya ya, berat badan, terus kemudian nyeri daerah pinggul, perut, itu juga bisa bagian dari gejala itu juga. Apalagi ini untuk para wanita usia 30 sampai 50 tahun ya, apalagi dengan riwayat keluarga dengan kanker apapun ya, itu harus lebih aware, harus lebih waspada. Bahkan dalam hal deteksi dini, kurang dari 30 tahun tapi dia sudah pernah berhubungan seksual, itu juga masuk dalam data sasaran deteksi dini. Begitu. Berarti meskipun, tapi kalau sudah berhubungan berarti sudah nikah ya dok ya? Ya harusnya, makanya sudah nikah atau sudah kawin itu ya. Iya, itu bingung. Nah, perbedaannya dengan kanker payudara tadi ya Bu Retno, kalau kanker serviks ini sudah diketahui penyebabnya. Oh, beda ya. Pasti ini dari apa nih dok? Nah, ternyata kanker serviks ini disebabkan karena infeksi HPV atau Human Papilloma Virus. HPV itu banyak variannya, ya banyak variannya ya. Tidak semuanya itu menyebabkan keganasan, tidak ya, hanya varian-varian tertentu. Bahkan kutil yang kecil itu juga sebenarnya HPV juga bisa, Human Papilloma Virus. Tetapi untuk yang beberapa tipe itu bisa menyebabkan keganasan. Jadi artinya tidak semua seperti kutil itu juga akan menjadi kanker yang ganas, nggak seperti itu. Tidak. Nah, mungkin kaitannya dengan deteksi dini ya, Bu Retno ya tadi ya. Sungguh memang ini menjadi suatu tantangan ya bagi kita tenaga kesehatan, yang juga harusnya disambut dengan kesadaran yang tinggi para masyarakat ya, para wanita yang sadar dengan kesehatannya. Deteksi dini kanker serviks ini sangat mudah dan murah. Mudah dan murah ya ini. Kalau mudah pasti teknis ya dok. Murahnya ini betul ya. Kenapa saya katakan mudah ya? Karena ini bisa dilakukan di puskesmas. Layanan terdekat nih. Betul, layanan terdekat dengan masyarakat ya, lini pertama ya. Bahkan di puskesmas pembantu yang mempunyai meja gin atau tempat pemeriksaan itu bisa juga dilakukan. Karena dengan murahnya itu tadi Bu Retno ya. Dedin ya dok ya. Dedin, Kenapa saya katakan murah Bu Retno? Itu soalnya bahannya enggak susah-susah. Mudah dicari, sangat dekat dengan wanita. Apa ya Bu Retno nih? Wanita itu kan identik dengan dapur ya Bu Retno ya. Betul. Nah, biasanya di dapur itu kan ada asam cuka tuh, yang bisa buat acar. Iya. Dok diperiksa dengan acar dengan asam cuka itu. Betul, tapi asam cukanya dibuat dengan larutan konsentrasi 5%. Jadi ini memang diramu khusus nih dok ya. Iya. Siapkan melakukan dedin tadi. Betul, kita buat larutan sedemikian rupa untuk deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA, inspection visual acetat itu ya. Kita lakukan pemeriksaan itu bisa dilakukan di pustu atau di puskesmas. Dan bahkan ini saya meluruskan Bu Retno, bahwasannya dulu pernah bengkok ya. Setelah kita pelatihan jadi kita tercerahkan. Dulu mungkin kita pernah melihat ya suatu himbauan bahwa persiapan pemeriksaan IVA tidak boleh berhubungan suami istri selama 2 hari sebelum dilakukan IVA. Iya dong. Itu salah. Kita kemarin awal-awal kita sosialisasi memang seperti ini ilmu baru ya. Kemarin kita pelatihan di Malang itu diluruskan bahwa untuk pelaksanaan IVA itu tidak perlu kita puasa dalam tanda kutip. Puasa berhubungan itu tidak perlu. Malam berhubungan, pagi bisa kita lakukan IVA. Nggak bahaya ya dok ya? Nggak bahaya, hanya saja ini Bu Retno kata Bu Bida nanti dok, jadi harus cleaning service dok. Sebenarnya kesana ya dok. Iya. Bukan berarti tadi puasa tidak boleh, puasa itu boleh, tapi setelah kalau tidak puasa
Nanti ya harus bersihkan dulu. Servis dulu tadi. Iya. Tapi seyogyanya ya, karena ini kita sifatnya deteksi dini ya, gitu. Tidak perlu kita mempersulit ya, melakukan screening tadi ya. Mudahkan masyarakat untuk melakukan itu, maka akan mendapatkan cakupan yang lebih banyak dan akan banyak wanita yang terselamatkan ketika deteksi dini itu dilakukan. Gitu. Okay. Tadi kan ada ilmu baru yang memang tidak perlu puasa nih, berarti akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan IFA, betul. Deteksi dini IFA. Nah, khusus untuk di Puskesmas Dembangan sendiri nih Dok, ada enggak nih upaya atau apa ya, sebuah inovasi lah yang bisa dilakukan sebagai langkah untuk mengajak para wanita itu untuk melakukan deteksi dini? Betul, ya ada ya, namanya oke, baik Bu Retno. Kami di Puskesmas Dembangan mengingat, menimbang dan kemudian memutuskan ya, karena pentingnya deteksi dini kanker serviks ini, yang mana deteksi dini ini sangat mudah dan murah dilakukan, bahkan dilakukan di pustu-pustu pun bisa begitu ya, dan barangnya juga mudah didapatkan itu, maka kami menghimbau kepada para wanita usia 30 sampai 50 tahun ya untuk melakukan pemeriksaan IFA. Nah, caranya adalah menghubungi bidan wilayah setempat. Ya, jadi kita punya yang namanya inovasi inner beauty. Wow, ya, karena inner beauty Bu Retno ya, kita punya kebetulan di Puskesmas Dembangan ada fasilitas namanya cryoterapi. Nah, cryoterapi itu kalau habis dilakukan cryoterapi itu glowing, cantik mulus Bu Retno ya. Bisa-bisa bapaknya pangling nih. Pangling. Ya. Tapi itunya loh Bu Retno, dalamnya loh. Ya, jadi benar alhamdulillah kita sudah melakukan hampir 30 ya wanita sudah kita lakukan cryoterapi, dan alhamdulillah hasilnya glowing. Betul, mulus kembali gitu ya. Biasanya kita melakukan untuk di Puskesmas Dembangan, kita melakukan IFA dan cryoterapi itu di Pustu Taman. Kalau IFA-nya bisa dilakukan di Puskesmas Induk maupun di Pustu. Ketika didapatkan positif, maka bisa dikirim layanan janji temu setiap hari Kamis di Pustu Taman, Jalan Serayu. Lebar. Iya, betul. Akses masyarakat mudah, karena memang alatnya itu juga tabungnya itu besar Bu Retno, tabung cryoterapi itu pakai nitrogen besar, jadi memang perlu ruangan yang agak luas ya, jadi kita tempatkan di Pustu Taman setiap hari Kamis ya. Dan ini bisa ditanggung BPJS loh. Keren. Ditanggung BPJS juga loh kami untuk melakukan dedin di Puskesmas Dembangan ini. Terkait dengan upaya dedin sudah dilakukan, kemudian mempercantik biar glowing juga bisa dilakukan di puskesmas. Nah, sekarang apabila nih Dok, pada saat melakukan dedin itu benar-benar setelah di cryo juga masih kelihatan beda ya, atau mungkin mengarah pada keganasan, apa nih yang dilakukan itu? Ya, tentunya ini saya berawal dari setelah hasil dedin tadi ya. Dedin dilakukan pemeriksaan IFA tadi ya. Mungkin biar tidak membuat ngeri-ngeri gitu ya. Apa sih IFA, apa sih cryoterapi ya? Mungkin saya ilustrasikan sebentar ya Bu Retno ya, tentang pemeriksaan IFA. Jadi pemeriksaan IFA itu kita lakukan dengan cara teknisnya sama ya, posisi seperti orang melahirkan itu ya. Tidur, kemudian kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan spekulum atau cocor bebek ya, begitu. Terus kemudian tuh kita periksa dulu Bu Retno, apakah ada tanda-tanda kanker atau tidak. Karena kalau ada tanda-tanda kanker, maka kita tidak perlu melakukan IFA. Tanda-tanda kanker tuh biasanya di mulut rahimnya atau di porsionya itu bisa berdungkul. Permukaannya itu tidak mulus. Jadi mulus. Atau mungkin ada lecet-lecet gitu Dok? Erosi beda. Itu beda. Erosi ini bisa kita lakukan cryoterapi. Beda juga. Beda. Jadi tanda spesifik nih biar kawan Diska tahu bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata artinya nanti petugas kalau menjelaskan kepada si ibu pasiennya ini benar ini ada apa nih Dok?
tanda khususnya tadi. Tanda khususnya ya. Biasanya kita akan menyampaikan ya bahwa kita lihat porsionya atau permukaan leher rahimnya itu licin ya. It's okay. Ibu, kita lakukan pemeriksaan IVA gitu ya. Kita menggunakan lidi kapas dan sudah dicelup dengan larutan cuka tadi, asam asetat 5% tadi, kemudian kita oleskan. Nah, ini kelebihannya IVA, hasilnya langsung diketahui saat itu juga. Nah, kita tahu kan deteksi dini itu kan ada IVA, ada pap smear ya. Nah, ini kita nyerempet-nyerempet sana ya. Kalau yang IVA tadi selain mudah, murah dan hasilnya bisa diketahui dalam hitungan 1 menit saja. Kita lakukan pengolesan di daerah situ, kita tunggu 1 menit, kita perhatikan apakah ada gambaran acetoid atau pengkabutan bercak putih ya, yang berbatas tegas dan dia menyentuh SSK atau sambungan squamocolumnar. Jadi kita ketika inspekulum menggunakan spekulum, kita harus pastikan dulu tidak ada tanda-tanda keganasan ya. Kemudian ditemukan, kita lihat SSK atau sambungan squamocolumnar. Intinya selnya, ada batasnya Bu Retno. Memang ini kan menjadi predisposisi kenapa daerah situ rawan terjadi kanker. Ya, ternyata dari secara histologis di situ berasal dari transisi sel. Ya, dari sel-sel kuboid dengan sel-sel yang berbentuk lonjong, squamocolumnar. Ya. Betul. Kira-kira dari yang panjang kemudian menjadi yang agak kubus ya. Iya betul sekali. Nah, di situ apabila terjadi infeksi HPV masuk ya, maka itu bisa terjadi lesi prakanker namanya. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada gambaran acetoid atau pengkabutan tadi, kemudian menyentuh SSK ya atau keluar dari SSK, maka itu interpretasinya adalah IVA positif. IVA positif ya. Apa itu artinya IVA positif ya? IVA positif itu berarti ada lesi prakanker. Ya, ada tanda yang apabila tidak dilakukan penata laksanaan secara optimal, maka 3-17 tahun yang akan datang bisa berubah menjadi kanker. Bahkan kita tidak tahu lesi itu mulai tahun keberapa. Ya, kan baru diketahui saat ini ya. Betul. Nah, dengan penata laksanaan yang lebih lanjut, yaitu dilakukan dengan krioterapi, kita bisa menyelamatkan wanita itu dari kejadian kanker yang akan datang. Ini yang penting. Tentu dinyatakan tadi sudah positif ya, kemudian dilakukan krioterapi. Berapa kali dok harus melakukan krio itu? Nah, ini ya. Sebentar, tadi IVA positif sudah ya. Kalau IVA negatif kan oke, kita skip. Ada juga begini Bu Retno, IVA-nya negatif tapi ada erosi atau tadi Bu Retno bilang lecet. Lecet ya, ada erosi, ada sariawan di situ. Ini dua-duanya erosi atau IVA positif ini menjadi sasaran krioterapi. Tetap ya. Bisa. Ternyata dari hasil IVA-nya negatif tapi ditemukan erosi. Nah, di sini untuk krioterapi ini sekalian ya saya promosikan nih. Saya promosikan karena yang bisa melakukan krioterapi hanya di Puskesmas Demangan saat ini Bu Retno. Kalau SDM-nya sudah dikirim semua, tapi alat atau sarana prasarana yang ada tuh hanya di Puskesmas Demangan. Yang lainnya tuh perlu dikembangkan ya. Ya, rusak dan sebagainya itu tidak lengkap begitu nggih. Jadi krioterapi itu adalah ini ya, tata laksana untuk membekukan sel-sel lesi prakanker tadi. Jadi dibekukan, kemudian dia akan luruh, harapannya akan luruh bersama dengan mencairnya bunga es tadi, begitu ya. Nah, krioterapi itu sama tindakannya seperti yang dilakukan pada waktu pemeriksaan IVA tadi ya. Bahkan kita di Pustu Taman itu hari Kamis itu kita melakukan SVA namanya ya. Single approach SVA, single approach visual aku lupa ya. Pokoknya pemeriksaan deteksi dini kanker serviks itu dilakukan pada waktu yang bersamaan. Jadi IVA terus langsung dilakukan
krioterapi, tidak jeda. Kadang-kadang teman dari wilayah lain menemukan IVA positif, kemudian di konseling, kemudian dimintai persetujuan suami. Ini penting, Bu Retno. Karena ini krioterapi itu ada efek samping nih dok dari krio ini. Krioterapi ya. Jadi krioterapi itu kita sampaikan kepada klien ya, kepada pasien bahwa nanti akan dihubungkan dengan cairan nitrogen, kita bikin bunga es di sana dan pengerjaannya itu memang agak lama. Berapa menit dok? 383 rumusnya, minimal 11 menit ya, kira-kira 15 menit sambil persiapannya ya. Karena 3 menit kita lakukan freeze gitu ya, kita bekukan, kemudian 5 menit kita defrost, kita cairkan, kemudian kita freeze lagi seperti itu. Kemudian setelah selesai itu biasanya wanita tadi akan mengalami keluar cairan. Iya, karena bukan perdarahan kan dok? Nah, walaupun mungkin ada dilaporkan perdarahan itu ada, dan perdarahan ini harus segera dilaporkan kembali pada operator yang melakukan. Sejauh ini sih yang sudah kita kerjakan di Puskesmas Demangan itu tidak ada yang mengalami perdarahan. Nah, pasca dilakukan krioterapi, biasanya dokter akan menyampaikan untuk kontrol 1 minggu lagi. Nah, pesannya juga dianjurkan selama 4 minggu setelah krioterapi tidak berhubungan badan dengan suami. Fungsi dari inform konsen tadi. Tanda tangan tadi. Iya betul. Walaupun demikian nih Bu Retno, misalnya kepepet terpaksa begitu ya, masih boleh tapi menggunakan kondom. Pertanyaan saya dengan adanya jeda ya dok, yang memang harus dilakukan setelah melakukan krio, istirahat tadi loh dok, maksudnya. Ini apakah ada efeknya kalau misalkan habis di krio harus dipakai gitu loh dok? Apakah ada efeknya atau bagaimana? Ya, sejauh yang pernah kita kerjakan ya, yang juga teori, memang ini ya, apabila itu dilanggar gitu ya, dilanggar itu glowingnya itu agak lama. Glowingnya itu agak lama. Iya betul. Sehingga proses untuk menjadi glowing terganggu. Jadi kan ibaratnya kayak lecet lagi gitu ya Bu ya, kayak lecet lagi begitu nggih. Dan memang ini ya perlu kita ketahui bahwa yang tadi saya sampaikan erosi atau lecet di daerah leher rahim tadi yang bisa dilakukan krioterapi di Puskesmas itu apabila erosinya itu kurang dari 75%. Nah, kalau erosinya luas lebih dari 75% atau tidak cukup dengan kriotip yang kita miliki, maka ya jawabannya adalah rujuk ya ke FKTL ya, ke rumah sakit begitu. Nah, pada waktu kita konseling pasca krioterapi ya, selain kita sampaikan bahwa nanti ibu akan mengeluarkan cairan seperti basah ya, bahkan kita anjurkan menggunakan pembalut begitu nggih. Mungkin pasien juga akan merasakan kemeng, capek. Ya, nyeri pinggang ya. Ya bagaimana juga posisi litotomi ya, posisi ngangkang 15 menit itu kan ya agak capek ya gitu ya, gitu. Adapun misalnya selama waktu 1 minggu tapi ternyata keluar perdarahan, itu nggak usah nunggu 1 minggu Bu Retno. Bisa langsung konsultasi. Tapi sejauh ini kita belum pernah mendapatkan kasus seperti itu, dan pada pasien pasca krioterapi itu kita tawarkan, kita berikan kondom. Artinya Gitu. ada solusi juga ya yang diberikan oleh petugas ya dok. Betul. Ya, untuk menunggu 7 hari tadi ya, harus istirahat. Harus istirahat. Kalau istirahat ternyata nggak cukup, nggak tahan istirahat, mau punya aktivitas lagi. Iya. Kondom tadi ya. Istirahatnya 4 minggu loh Bu Retno, nggak seminggu loh. Minggu ya. Udah. Iya, makanya itu persetujuan suami penting. Nah, jadi kawan diskan ternyata cukup, bukan rumit ya, tapi ini menjadikan, mudah-mudahan bisa menjadikan kebutuhan ya dok ya. Betul. Bagi semua wanita yang memang sudah melakukan hubungan seksual untuk care dengan dirinya sendiri, untuk bisa melakukan deteksi dini untuk kanker. Betul. Terutama baik kanker payudara maupun kanker serviks. Begitu ya dok ya. Betul. Oke, nah terutama apalagi nih dok, yang tadi apa disampaikan, yang ada resiko. Betul, yang resiko tinggi ya, bisa berganti-ganti pasangan ya, koitus kurang dari 18 tahun, pernikahan dini. Itu memang harus kita harus tingkatkan aware kita, waspada kita. Terakhir nih dok, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama harapan
atau mungkin himbauan dan ajakan agar upaya dari pemerintah terutama dari tenaga kesehatan untuk menekan angka kejadian terutama untuk kanker baik kanker payudara maupun kanker serviks ini bisa optimal. Baik, baik, terima kasih Bu Retno. Mungkin nih closing statement ya, closing statement ya, closing statement dari saya. Mungkin kawan Diska semua, mari kita sayangi organ kewanitaan kita, baik itu payudara maupun serviks atau leher rahim kita, dengan deteksi dini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan jangan malu, jangan sungkan, jangan enggan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan baik yang ada di puskesmas ya maupun di rumah sakit atau mungkin bidan praktek, dokter praktek dan seterusnya. Deteksi dini lebih penting daripada mengobati yang sudah parah. Sekali lagi, biayanya lebih mahal untuk mengobati yang sudah parah daripada untuk deteksi dini. Seperti itu. Terima kasih Dokter. Terima kasih. Ternyata upaya pencegahan itu lebih banyak daripada mengobati. Betul. Seperti itu ya Dok ya. Terima kasih Dokter Ririn sudah hadir di Kawan Diska dengan informasi yang cukup banyak sekali yang bisa kita peroleh terkait dengan deteksi dini kanker. Terima kasih sudah hadir di Kawan Diska, ketemu di sesi dan materi yang berbeda ya. Insya Allah, Insya Allah. Terima kasih sudah gabung di Info Sehat kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa @Promkes Kota Madiun ya, di follow dan juga YouTube-nya Kawan Diska. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bye.